Salam teman-teman, ketemu lagi di Miss Hadasah Channel. Channel yang saya harap bisa memberkati kita semua. Saya akan membuat video pendek yang mudah-mudahan gampang dipahami oleh teman-teman semua dan memberikan informasi yang memberkati. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapat informasi video-video berikutnya. Bagikan juga kepada sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat kita agar mereka juga terberkati oleh video ini. Oke teman-teman. Seringkali kita mendengar saudara kita dari Muslim menyamakan Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh umat Kristen dengan Isa Al-Masih yang merupakan nabi bagi umat Islam. Bahkan, tak jarang umat Kristen ikut mengatakan yang senada, mungkin karena ketidaktahuan. Tetapi benarkah Tuhan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih tokoh yang sama? Kita semua tahu bahwa satu orang hanya memiliki satu riwayat hidup. Contoh, tidak ada satu manusia pun yang lahir dua kali atau di dua tempat yang berbeda, bukan? Nah, mari kita sama-sama memperhatikan riwayat hidup kedua tokoh ini. Pertama, kita mempelajari silsilah keluarganya. Seperti yang kita sudah ketahui, Tuhan Yesus ayahnya bernama Yusuf, ibunya bernama Maria. Kakeknya bernama Yakub dari pihak ayah, merupakan suku Yehuda. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu bernama Eli, yang merupakan suku Yehuda juga. Hal ini dapat kita baca di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 31. Jangan lupa teman-teman dipastikan untuk membacanya agar teman-teman terbiasa untuk mengecek semua informasi yang teman-teman dengar. Berikutnya, kita melihat silsilah keluarga Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak mempunyai ayah. Ibunya bernama Maryam. Hal ini dapat kita baca dalam QS 19 ayat 17 sampai 30. Dan kakeknya bernama Imran yang merupakan ayah dari Harun. Hal ini dapat kita baca di dalam QS 66 ayat 22. Saya sertakan terjemahan dari Kemenak yang bunyinya, dan Maria putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh dalam kurung ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Teman-teman, saya sertakan linknya supaya teman-teman bisa mengecek sendiri. Selanjutnya, dalam QS 19 ayat 28, dikatakan, "Wahai saudara perempuan Harun," dalam kurung Maryam, "ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penzina." Jadi jelas ya kawan-kawan bahwa Maria itu adalah saudara perempuan dari Harun.
Tadi dikatakan bahwa kakek dari Isa Al-Masih bernama Imran yang merupakan ayah dari Harun. Jika kita mengingat sejarah bangsa Israel, maka kita akan menemukan bahwa Imran merupakan ayah dari Nabi Musa. Harun dan Maria merupakan saudara laki-laki dan saudara perempuan Nabi Musa. Jadi jelas karena Musa adalah berasal dari suku Lewi, maka Maryam pun berasal dari suku Lewi. Jadi, dari silsilah keluarganya, kedua tokoh ini, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, jelas berbeda. Baiklah, kita maju ke poin kedua, yaitu masa hidupnya. Seperti yang kita ketahui semua, Tuhan Yesus hidup diperkirakan pada akhir abad 1 sebelum Masehi sampai awal abad 1 Masehi. Sementara Isa Al-Masih hidup sezaman dengan Imran dan Harun. Jadi diperkirakan Isa Al-Masih hidup kira-kira 1500 tahunan sebelum Masehi. Jauh sekali perbedaannya, bukan? Jadi dari masa hidupnya kita juga dapat simpulkan bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan Isa Al-Masih. Poin yang ketiga, yang terakhir, adalah tempat kelahirannya. Yesus Kristus lahir di Betlehem di kandang domba. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kemudian di Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sedangkan tempat kelahiran Isa Al-Masih adalah di bawah pohon kurma. Hal ini dapat kita baca di dalam surah Maryam ayat 23 yang berbunyi, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya dalam kurung bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia dalam kurung Maria berkata, wahai betapa dalam kurung baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, dalam hal tempat kelahiran, kedua tokoh itu juga berbeda, bukan? Dari ketiga poin yang kita pelajari tadi, jelas Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah dua tokoh yang sangat jauh berbeda. Jadi buat teman-teman muslim, jangan lagi ya mengatakan Tuhan Yesus kami sama dengan Nabi Isa kalian. Itu jelas berbeda dari riwayat hidupnya. Nah, demikian video kali ini, teman-teman. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan tekan tanda tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita supaya
yang selama ini terjadi kesalahan di dalam masyarakat tidak terulang lagi. Oke, bebaskan pikiranmu, sebarkan kasihmu. God bless you, God bless Indonesia.